Pelecehan verbal atau lisan ya, ucapan yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual. Nah itu kayak ya kalian body shaming lah gitu, ini jelek gitu, ini kurang gitu. Ada kan yang kayak gitu. Biasanya sih di SMP begini karena ada mungkin dari kitanya sendiri ngeliat dia kayak gimana, pasti ada rasa nih ada yang kurang nih dari dia nih gitu. Mungkin ada yang begitu? Ada ya? Nggak ada. Yang ketiga itu ada pelecehan nonverbal atau isyarat gerakan bernada seksual yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir atau yang lainnya. Ini biasa kode-kode nih ke apa? Iya, ke pasangan gitu atau yang lain, cewek-cewek yang lain, cowok gitu. Kode-kode ya pengen gitu. Nggak ada lah ya. Keempat itu pelecehan visual, memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun dan lainnya, atau pelecehan melalui email, SMS dan media lainnya. Itu kayak ngirim-ngirim ke apa? Ya ngirim-ngirim video kayak gitu ke teman, ke cewek, ke beda jenis gitu. Kayak ya lawan jenis untuk ya berhubungan kayak gitulah. Di sini ada dampak pelecehan seksual terhadap korban. Ya, dampak benerin. Dampaknya dia bisa emosional dan psikologis. Korban pelecehan seksual sering merasa cemas, stres atau depresi. Contoh, dia takut terhadap laki-laki, apalagi sama orang asing. Dan bisa mengalami trauma jangka panjang. Kayak contohnya tuh kenal sama orang baru, terus ternyata orang itu melecehkan dia gitu. Jadinya dia bakal trauma berat dan jangka panjang gak mau kenal siapa-siapa. Jadi susah buat Menutup diri. itu ya. Dan dua, dampak fisik. Korban sering mengalami sakit kepala dan masalah tidur, seperti insomnia, pikiran gitu. Kayak dia udah dirusak atau dinilai buruk oleh seseorang. Yang ketiga, dampak pelecehan seksual ini. Yang keempat, dampak sosial. Korban mungkin menarik diri dari lingkungan sosial, menjauh dari keluarga karena merasa tidak aman atau takut dihakimi. Jadi mereka bakal kayak lebih jauh dari orang tuanya karena takut ketahuan pernah dilecehin. Kadang kalau perempuan pernah digituin sama seseorang, dia nggak mau cerita ke orang tuanya, lebih mendalami sendiri, lebih takut. Yang kelima, penurunan rasa percaya diri. Korban sering merasa kehilangan rasa percaya diri. Mereka juga bisa merasa bersalah atau malu, meskipun sebenarnya bukan salah mereka. Jadi mereka bakal tersisu dari seseorang, gak percaya diri terhadap siapapun, dan merasa malu bahwa dirinya sudah dilecehkan. Untuk pencegahan pelecehan seksual, Dengerin sekarang pencegahannya. yang pertama kita harus menguasai dasar dalam berbela diri. Cukup aja teknik atau gerakan yang dapat digunakan ketika menghadapi tingkat kekerasan. Jika cara yang penting untuk menjaga dirinya dari seksual, kayak kita berarti dari basic kita kayak tinju atau kayak MMA gitu, kayak dasarnya gitu, melatih pakaian kita untuk efektif seksual. Yang kedua, hindari tempat yang berbahaya. Di mana sepi, gelap, atau kemungkinan menjadi tempat orang untuk bermabuk-mabukan adalah sebagai situasi yang sebaiknya dihindari. Kita ke tempat yang sepi, sebaiknya menghindar ya. Dan kita barengan sama teman-teman, kita baru bisa untuk ke tempat sepi, oke lah. Yang ketiga, hindari obrolan yang berbau porno, hindari obrolan yang terlalu menjurus ke arah pornografi, terutama dengan orang yang baru dikenal. Dikhawatirkan kalau bicara sengaja memancing obrolan panjang agar ujung-ujungnya bisa membuat kamu terbawa suasana
sehingga tanpa sadar berbicara hal-hal yang berporno. Jadi kalau sudah kita ketemu orang baru, sudah kita harus bisa menjaga diri kita dalam hal yaitu berbicara. Yang keempat, mempersiapkan alat pelindung diri. Salah satu bentuk persiapannya adalah membawa alat pelindung seperti cabai atau alat setruk yang di dalam tas. Kita harus mempersiapkan alat-alat yang tidak tumpul untuk menyelesaikan suatu hal yang tidak diinginkan ya terhadap pelecehan seksualnya. Oke, untuk kesimpulannya, dalam konteks pelecehan seksual, Pancasila menggarisbawahi pentingnya menghormati martabat manusia, keadilan, dan persatuan. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil, aman, dan harmonis bagi semua orang. Iya, ada yang mau bertanya tentang pelecehan seksual? Ayo, tadi kan udah sampai kesimpulan. Jadi jelaskan cara menghindarinya juga, kesimpulan juga udah. Gimana? Ada nggak bertanya tentang pelecehan sosial? Seksual. Gimana? Terutama buat cewek itu yang biasa kena apa sama cowok gitu di ledek-ledekin, kena kata-katain ini gitu, itu ada hukumnya kok. Jadi kayak kalian di jalan gitu atau di kelas gini sentuh atau tiba-tiba kalian merasa nggak enak gitu disentuh atau di apa iya membuat kalian risih gitu, itu bisa dilaporin ya, ada undang-undangnya gitu ya. Ada yang mau nanya gitu kayak gitu, ada yang seperti itu, Ada yang gatal tangannya. iya, Angel. ada yang merasa gitu. Ayo tadi dari tadi laki-laki gak ada yang nanya ini kan biasanya sumber pelecehan itu siapa? Iya, Sumbernya biasanya siapa? Laki-laki perempuan. Sama sih. Kalau perempuan mancing juga bisa, ya kan? betul betul. Ayo. Kata abangnya tadi ada hukumnya loh. Ya, hukumnya, Hukumnya itu apa, Kak? Siapa yang sengaja? Hukumnya apa? hukumnya itu udah telepon siapa? Hukumnya itu ada di Buku nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Itu perlindungan lebih lanjut kepada korban pelecehan seksual. Ini Penjara ya bang? ya, tindakan mengakibatkan luka berat itu penjara maksimal 7 tahun. Ya. Kak, Tua di penjara kalau kalau misalkan kayak kata-kata fisik kayak misalkan nih, lu tuh masih cantik ya, lu tuh tepos gitu. Iya, itu ada hukumnya juga. Iya, kan itu pelecehan verbal kan. Jadi kayak ada sama lah itu. Di penjara juga bisa di penjara. Berarti kalau Jadi misalkan verbal itu cuma perkataan yang kayak mempermalukan fisik orang lain. iya, kalau kayak kamu nggak apa ya risih gitu, ya itu bisa ngelapor ke apa guru atau ya yang di atas guru kalau sekolah gitu. Kalau mau lebih lanjut bisa ke polisi gitu. Kalau kamunya emang benar-benar risih, jalur hukum. iya jalur hukum bisa. Jadi jangan dikira kalau kalian tuh melakukannya, yang lain juga seneng-seneng aja gitu. Diam-diam nanti dilaporin, awas. Karena kan masih di bawah umur, iya kan? Masih belum legal ya? Belum. Belum 17 ini Iya. bang. Jadi belum bisa lah. Atau yang udah pacaran, ada yang udah pacaran? Ngomongin pacaran, laki-laki yang duluan. Soalnya
pacaran juga kalau masih di bawah umur kan, kayak sentuh-sentuhan, peluk gitu masih belum boleh. Iya, karena masih di bawah umur ya kan. Belum muhrim. Masih cinta monyet bang. Iya. Cinta monyet ya, cinta monyet. Ya, kalau Misalnya nih ada teman dia tuh kayak baca romans gitu. Di romantis itu ada unsur 18%. Biasanya kalau ada buku-buku itu banyak yang diceritain detailnya gitu kan dari pertama sampai akhir. Yang paling sering ya oh bisa aja paling bagus kamu gitu karena ketahuan. ada kayak unsur 18% itu kayak unsur buruk ya. Kalau kayak harus pinter-pinter nyari tontonan bacaan yang sesuai sama umurnya sih kalau buat solusinya. Kalau buat kayak cari bacaan atau tontonan yang lebih di umur gitu kayak masih berdampak buruk sih. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, ini ada sedikit pertanyaan, ada gift-nya nih ya. Ada gini-nya. Coba nih, pertanyaan pertama itu pelecehan seksual itu melanggar sila keberapa sih? Dua. Apa? Dua. Kalau semua Kalau yang tadi kan udah dijawab ya. Beda soalnya itu, Pak. Oke, pertanyaan kedua adalah bentuk fisik dari seseorang dalam pelecehan seksual apa saja? Katakan, ayo katakan. angkat tangan tadi coba udah jawab. Ayo pakai hoodie tuh. Yang pakai hoodie. Tadi juga Cepat nanti disambar Iya bang, orang. pegangan. Ya udah jawab. Jadi kan. Misalnya kayak gitu ada megang-megang. Nah, ya itu termasuk. Dan sini maju. Lupa aja ya. Kenapa sih bener tingginya ini? Terima kasih bang, gimana pulang dari tadi? Oke, untuk yang keduanya, contoh pelecehan non verbal itu apa ya? Contoh pelecehan non verbal. non verbal. Calling bang. Bener kan? Buat tuh. Jangan-jangan gagal ya. Kayaknya dijelasin. LOL Ada yang mau nggak? Satu pertanyaan terakhir ya. Salah satu dampak pelecehan seksual itu apa sih? Ya. Nah, yuk. Bisa depresi atau kayak bunuh diri gitu. untuk diri ya. Misalnya mau Takut sama keluarga juga ya kan. Nanti asal bukan nanti. mati saja. Christian bukan Untuk mempersingkat waktu karena sudah mau jam 12 juga. Sekian dari kami. Kami mengucapkan terima kasih karena sudah mendengarkan dengan baik. Sama. Terima kasih.